Ini saya membuka ruang kesaksian untuk Gereja Ujung Bumi. Salam semuanya. Salam Pak Tony dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Salam. Salam. Saya mengucap syukur dan terima kasih diberikan kesempatan ini. Saya dapat kabar 2 hari yang lalu melalui Yudi ke Atrik, ke Ricky. Agar saya memberikan kesaksian hari ini. Saya mengucap syukur dan terima kasih. Saya lagi mikir-mikir, saya mau kesaksian apa ya? Begitu banyak kejadian dalam hidup saya ini selama di penjara ini. Saya minta bimbingan Roh Kudus. Apa nih begitu banyak kejadian-kejadian hidup dalam hidup saya ini? Saya pernah bukukan buku kesaksian saya ini, biografi hidup saya ini dari tahun 2003 sampai sekarang ini. Dari situ semalam saya lihat-lihat lagi. Maka saya pilihlah beberapa kejadian-kejadian yang unik, aneh, benar-benaran mujizat supranatural terjadi dalam hidup saya. Karena ini semua kasih Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus yang dilaksanakan oleh persekutuan Roh Kudus di dalam hidup saya ini, di dalam penjara ini. Saya teringat dulu background saya adalah pengusaha ya, Pak Tony tahu ya. Yeah. Saya dulu memanage presiden direktur 10 perusahaan, berbagai macam pabrik, segala macam dah tuh. Karyawan saya sekitar plus minus 10.000 orang. Saya bergaul dengan banyak orang tinggi, konglomerat, menteri, segala macam, petinggi jenderal-jenderal waktu saat itu. Otomatis itu memprogram saya ini yang namanya pengusaha ini adalah, saya adalah hamba uang. Ya betul, saya ini hamba uang. Dan saya walaupun saya ke gereja tiap minggu, saya ini mengabdi 2 tuan. Allah dan Mamon. Saya ke gereja pagi-pagi, begitu keluar gereja, maaf, saya lupa, langsung nggak inget apa yang ngomongin pendeta, karena fokus saya adalah mencari duit, ya kan. Ke gereja banyak digunakan oleh pengusaha itu untuk berfasilitas, berkomunikasi, berkumpul bersama, diskusi-diskusi tentang bisnis. Inilah salah satu cara pribadi Roh Kudus dalam kehidupan saya ini di penjara ini tahun 2004 yang merubah karakter saya ini hamba uang dengan kejadian seperti ini, ya kan. Saya ribut dengan mertua, dia menggunakan polisi dan kekuatannya, saya bisa kalah di borgol. Saya ingat di borgol, saya tuh di borgol kayak letter X begini. Tangan 2, kaki 2, 8 hari diranjang. Waktu saat itu saya nggak tahu kekuatan saya tuh, mama saya bilang saya pingsan berkali-kali. Nah itulah saatnya saya tuh bener-beneran, saya tuh merasakan mati. Hati saya dulu bener-beneran keras ya, bandel, susah untuk dirubah, ya kan. Dengan merasakan mati itu, saya baru sadar, lihat apa yang lu cari tiap hari, lu kejar-kejar uang. Lu nggak bisa bawa kalau lu mati. Soalnya waktu saat itu benar-benaran saya mau merasakan mati. Saya ingat saya berat dari 72 turun jadi 58 dalam 8 hari ditimbangnya itu. Dan pendeta Robert Chandra itu benar-benaran menasihati saya, menguatkan saya, Gun, kalau kita mati ada yang kita bawa lu. Apa tuh? Firman Tuhan tertulis di Wahyu 14 ayat 13. Bahwa segala perbuatan kita itu, apa yang kita perbuat, itu akan kita bawa. Wah, dari saat itulah saya sudah melupakan harta-harta dunia. Wah, sekarang ini
banyak disita, diambil lurah, tanah saya ribuan hektar, orang utang kagak bayar, ya kan, miliat-miliatan. Saya pikir saya nggak peduli. Karena apa? Kalau saya mati 1.000 rupiah saya juga nggak bisa bawa, ya kan. Nah itu kejadian tahun 2004. Tahun 2005 nih, cara pribadi Roh Kudus melahirkan saya kembali. Dulu saya ke gereja, mungkin Alkitab di rumah saya tuh ada 8 kali ya. Tapi satu ayat pun saya nggak pernah baca dulu ya kan. Inilah cara pribadi Roh Kudus ini yang benar-benaran merubah saya, melahirkan saya kembali. Kejadian 2005, itu marinir-marinir saya, bodyguard saya itu dibohongin oleh atasan-atasannya untuk memberatkan saya di pengadilan. Bahwa semua ini saya yang salah. Dia dijanjikan untuk bisa naik pangkat dan segala macam. Tapi akhirnya di pengadilan dia dipecat. Dipecat, dihukum mati. Wah, ngamuk lah mereka. Dia kabur lah tuh tahun 2005 itu. Iya kan? Begitu kabur, Pak Dirjen takut karena mereka ini pasukan khusus. Iya kan? Takut ngebebasin saya atau kayak gimana. Langsung Pak Dirjen perintahkan ke lapas. Waktu itu saya di Cipinang kriminal, langsung ke lapas, malam-malam ketok pintu sama saya. Gunawan, ya, saya disuruh Pak Dirjen pindahkan kamu ke sebelah lapas Cipinang narkotik. Wah, kamu nggak boleh bawa apa-apa, hanya baju aja. Saya langsung dipindahkan. Di situ caranya itu, tahu ya, waktu yang di Cipinang narkotik blok C itu dikosongkan semua. Cuman saya sendiri di tengah, ya kan, nggak boleh. Jadi dikunci berlapis-lapis, nggak boleh ketemu napi, nggak boleh bicara napi. Itu selama setahun loh, ya kan. Saya untuk ngabiskan waktu nih, ruangan 3x5 tiap hari begini, ulang balik kayak begini. Saya baca firman, ya kan. Dari situ itulah pribadi Roh Kudus itu yang benar-benaran menyentuh saya. Seumur hidup saya nggak pernah baca firman, ya kan. Disitulah caranya itu. Pribadi Roh Kudus menyentuh saya. Saya baca bolak-balik itu dari Kejadian sampai Wahyu. Wah, sampai sekarang ini saya, haleluya, saya baca 26 kali. Ya kan? Ya kan? Saya ingat, inilah cara pribadi Roh Kudus yang melahirkan saya kembali. Ya kan? Yohanes 3 ayat 5. Ya kan? Oleh air dan roh kita dilahirkan kembali. Petrus juga mengatakan di 1 Petrus ayat 23, melahirkan kembali dengan firman Allah. Ya kan, saya menderita benar-benaran di situ ya. Jadi makan aja susah nungguin. Kirain kalau sipirnya dia kagak datang, wah makanan nggak bisa masuk. Wah tunggu sampai jam 3, jam 4, wah lapar. Nggak bisa orang nggak bisa datang. Wah dari situlah kepikiran. Saya hukuman mati nih. Tapi bisa sakit mati duluan nih. Pikirlah kabur, mulailah. 2006 saya berhasil kabur. Minta pertolongan Tuhan. Tiap hari berdoa. Tuhan tolong. Kan, saya ini ya kan. Tolongin saya. 2006 saya berhasil kabur. Tapi kejadian aneh lagi nih. 1 minggu di 2007 ya. 2006 saya ada di luar buron 14 bulan. 2007, 1 minggu sebelum saya ketangkep lagi. Ini suatu benar-benar kejadian aneh. Saya lagi cermin nih. Cermin mau pergi gitu kan. Langsung suara audible di kuping saya. Kamu akan ketangkep lagi. Siapa tuh yang ngomong? Ketakutan saya. Ya kan? Tapi karena saya percaya diri, saya udah janjian saya mau lihat show mobil. Saya mau waktu saat itu ingin beli mobil apartemen kayak gitu ya kan. Namanya saya mau ngeliat ya kan. Saya pergi aja tuh ke Cipinang Hilton Convention Center ya. Dari situ ya kan. Terus habis setelah itu secara nggak sengaja ya kan. Itu penyidik saya itu lagi tugas di situ di Senayan ya kan. Nah langsung saya ketangkep lagi saat itu, ya kan. Tapi waktu saat itu benar-benaran saya udah pasrah. Karena saya mendengar suara itu. Jadi polisi-polisi pada bingung.
kok Gun, lu tenang amat, ya kan, menghadapi ini. Karena saya merasa ada suara itu, ya kan. Ini pasti Tuhan yang menghendaki, ya kan. Nah, waktu saat itu saya ketangkap, tanggal 22 Juli 2007, itu saya baru mengenal namanya pribadi Roh Kudus. Sebelumnya saya itu nggak mengenal, saya hanya tahu Tuhan Yesus, nggak pernah kenal itu. Tapi waktu saat itu jam 5 sore saya ingat saya berdoa, Tuhan, saya kenapa ketangkep lagi? Saya apa yang saya berbuat salah? Saya salah apa? Saya berbuat dosa apa aja? Langsung tuh suara dalam hati saya tuh, kamu baca Lukas 22 ayat 7 sampai 13. Saya baca cucut. Apa nih? Mempersiapkan perjamuan Paskah Tuhan Yesus. Waktu itu Tuhan Yesus memerintahkan anak muridnya, kamu ke sono keluar kota, ya, kamu lihat ada orang bawa kendi, ikutin ya kan. Semua itu terjadi sebelum terjadi ini, ya kan. Setelah saya baca itu saya langsung berdoa, saya lanjutin, Tuhan saya tahu Tuhan, ya kan, bahwa Tuhan ini maha tahu. Tapi kenapa saya ketangkap lagi? Apa yang saya berbuat salah, saya berbuat dosa. Saya bisa berasa tuh saya hidup dalam kebenaran dan kekudusan, tidak hidup dalam dosa, ya kan, segala macam. Langsung suara itu jelas dan benar-beneran suara yang dahsyat dari pribadi Roh Kudus itu, yang benar-beneran suaranya itu kayak raja di atas segala raja yang dengan desau air buah. Langsung ngomong begini, berdamailah, engkau akan bebas. Wah, saya langsung takut. Bagaimana saya bisa berdamai, ya kan? Percayalah. Nah, dari situ itulah kejadian-kejadian itu saya mendengar suara pribadi Roh Kudus ini, ya kan? Maka saya selalu minta mohon bimbingan Roh Kudus. 1 Agustus saya langsung dipindah ke LP Batu, ya kan? Di LP Batu sini dengan disatukan sama teroris Amrozi. Sebab saya nggak boleh disatukan oleh napi-napi lain, ya kan? Karena nggak tahu lah Pak Dirjen kayak gimana, ya kan. Dari situ saya bergaul akrab dengan mereka ini. Saya 3 hari kemudian tuh saya tanya, Roh Kudus, ini nggak salah nih, apa saya ini seberat ini? Hukuman saya disamakan kayak bom Bali teroris 1. Wah, suara Roh Kudus. Apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, bersaksilah tentang mereka. Waduh, saya kayak semangat banget diberikan kayak tugas kepercayaan itu. Langsung saya tuh kayak nggak ingat sekali tuh saya ada di penjara. Saya pokoknya bergaul sama mereka teliti. Saya catat apa yang dia ini. Dia mau Islamkan saya, kasih Al-Quran. Saya tuker, ya kamu baca juga Alkitab. Oh nggak boleh, untuk saya haram katanya, ya kan. Oh jadi nggak boleh ya. Gue boleh baca lu punya, lu nggak boleh baca lu punya. Iya begitu katanya kan, itu kan. Nah kejadian-kejadian aneh itu waktu Imam Samudra tuh di sana di Batu tuh ada kejadian pagi-pagi tuh ada kebaktian nyanyi-nyanyi nih, ya kan, kebaktian. Datang si Imam Samudra tuh tendang-tendang pintu, buak kayak orang gila, ngamuk. Stop. Saya sendiri bingung kenapa ya, kok dia marah-marah sama nyanyian gereja, sedangkan nyanyian biasa nih, lagu pop lagi apa mengganggu pengajian dia atau apa. Wah, pribadi Roh Kudus ngejelasin saya dengan firman Tuhan, ya kan. Itu di Samuel 1 ayat 16 ayat 23, ketika Saul lagi dimasukin roh jahat, Daud main kecapi, roh jahat mundur dengan nyanyiannya. Wah, dari situlah saya belajar, ya kan, mengenai firman Tuhan, ya kan. Nah 2008 teroris mau dieksekusi, saya dipindah ke Pasir Putih. Waktu itu 2008 Pasir Putih itu tuh Pak Sutrisman Kalapasnya, hamba Allah, sekarang MTH ya, pengajar-pengajar kita di sekolah Alkitab ini, ya kan. Nah terus, anehnya lagi nih, 2009 berita di Kompas, saya mau dieksekusi. Ini yang ke-1, ya kan. 1 minggu kemudian datanglah direktur Jaksa Agung nih untuk menentukan tanggal. Tapi saat itu mujizat terjadi yang pertama kali, ya kan.
eksekusi saya itu dibatalkan dengan pertolongan Pak Sutrisman, ya kan? Itulah dia. Terus 2010 nih kejadian lagi. Datanglah Kasipidum Kejari Jakarta Utara yang yang diperintahkan oleh Jaksa Agung untuk mengeksekusi saya. Mujizat terjadi yang kedua ini, ya kan? Ini nih, saya nggak pernah kenal Kasipidum ini nih. Dia datang, dia langsung menyapa. Ngomongnya begini nih, yang benar-benaran langsung air mata saya jatuh. Gunawan Santosa, saudaraku, saya disuruh Kejaksaan Agung mengeksekusi Bapak. Tetapi saya tidak tega, Pak Gunawan. Aduh, saya dengarnya itu langsung par. Saya nangis, tujuannya bahagia ya. Langsung saya lihat, inilah cara pribadi Roh Kudus menyentuh orang-orang suruhan orang-orang dunia lah, ya kan. Nah itu dia. Terus 2014 nih, datanglah nih eksekusi yang mau ketiga. Berita di TV One, ya kan. Saya ingat tanggalnya 24 Desember, ya kan. Kepala Bagian Penerangan Kejaksaan Agung bahwa dia akan mengeksekusi Gunawan Santosa dan Tanjoni si Aseng. Pernah kenal nggak? Orang Riau, ya kan. Eksekusi ya. Nah itu tahu ya, orang Riau kayak gitu. Tuh, ya kan. Dia bilang akhir tahun ini akan dieksekusi. Saya udah berserah penuh, nggak apa-apa Tuhan. Saya malah jadi sama si Okudili tau ya. Okudili itu yang eksekusi hukuman juga. Saya bilang Okudili, nggak apa-apa. Saya jalan duluan, nanti begitu kalau kamu saatnya meninggal, saya akan sambut kamu, bukain pintu surga, ya akan ke kebunnya. Oh ya bagus. Dia bilang, temen saya ngeledek. Tapi Okudili, kalau lu jalan duluan, lu dulu ya yang sambut gua ya. Oh saya nggak mau, Pak Gunawan duluan gitu. Tapi inilah kejadian, ya kan, 2014 ini, ya kan, Jokowi memerintahkan, ya kan, MT kriminal jangan, MT narkoba aja. Mulailah dari situ tuh gelombang 1, ya kan, si Marco, Angkim Sui segala macam tuh ya kan. Gelombang 2, ya kan, Andrew Chan, Okodili segala macam tuh orang Australia. Gelombang 3 nih, Obina Sing segala macam yang dieksekusikan si siapa? Freddy Budiman tuh yang 4 orang itu. Nah, itulah kayak begitu, ya kan. Waktu saat itu saya ingat jumlah MT di seluruh Indonesia nih cuma 133. Anehnya kok nama saya duluan ya yang mau diambil. Kayaknya top priority nih. Number 1, ya kan? Tapi lihat, cara Tuhan menentukan hidup mati saya. Langsung dia kayak memprogram Jokowi, set, nama saya tiba-tiba hilang. Aturan nama saya paling dulu loh. Tidak, saya dengar-dengar dari ini, enggak. Dia akan eksekusi 58 yang kasus narkoba MT ini yang sudah ingkrah, yang PK sama gerasinya sudah ditolak. Oh begitu, nama saya hilang. Wah, puji Tuhan. Ini yang ketiga kali ini ya kan. Nah, dari situ itu tuh Roh Kudus menghibur saya, mengingatkan saya. Ini seperti kayak Saul waktu mau membunuh Daud. Ini tertulis di 1 Samuel 19 nih, 18 ayat 20. Lihat nih kejadian 3 kali. Ya kan. Saul menyuruh orangnya dipenuhi Roh Kudus, beda dia langsung. Kedua, ketiga. Ya kan, terjadi sama diri saya. Wah, Pendeta Robert Chandra ini benar-benaran menguatkan saya. Gun, pohon yang berbuah nggak bakalan ditebang. Terima kasih Pak Robert, ya kan. Wah, Pendeta Gilbert ini benar-benaran dalam khotbahnya, dia menguatkan saya. Dia bilang begini, mengenai eksekusi mati ya. Gun, sebetulnya semua orang di dunia ini, sebetulnya dia kena hukuman mati, cuman dia nggak sadar. Bedanya nih cuma 2, di waktu dan di cara. Bisa waktunya cepat, lambat. Kita ngeliat kan anak-anak muda juga bisa mati. Caranya mungkin bisa penyakit, bisa tabrakan, bisa dibunuh orang. Bisa juga kayak kamu, ditembak mati. Wah, langsung saya pikir saya udah berserah penuh. Tuhan yang menentukan. Tuhan yang mematikan dan Tuhan yang menghidupkan. Itu tertulis di 1 Samuel 2 ayat 6 dan Ulangan 32 dan 39. Ya kan?
tahun 2014 itu saya benar-benar menyerahkan diri nih. Ini kejadian juga aneh. Nggak apa-apa saya bersila ya. Saya waktu saat itu saya kejadian begini, di kamar saya sendirian di Pasir Putih 2014 sekitar jam 8 pagi 15 sebab listrik dimatiin jam 8. Saya berdoa, saya menyerahkan seluruh hidup saya kepada Roh Kudus. Pimpin saya, ya kan, terserah terjadi segala sesuatu atas kehendak-Mu. Saya berdoa dalam doa begini, langsung disambut oleh pribadi Roh Kudus dengan tiupan di hidung saya, di bibir saya nih. Wah, saya langsung kaget, saya melek. Siapa nih yang tiup saya ini? Angin apa? Apa kayak gimana? Langsung saya ingat, wah, ini sambutan pribadi Roh Kudus dalam doa saya ya. Benar-benaran ini satu kebahagiaan yang abadi untuk saya, ya kan? Dan saya ingat kejadian juga di 2015 ya, karena saya mau dieksekusi, anak saya dan istri saya datang membesuk saya di Pasir Putih nih. Dia naik, nggak tahu naik kapal apa tuh dari Halim apa segala macam tuh, ya kan? Kapal terbang segala macam. Dia besuk ke sini, dia ngomong anak saya, cuman satu. Dia panggil saya Dedi ya, Papa ya. Dedi, saya doain Dedi tiap hari loh, ya kan. Nggak apa-apa Dedi, naik kata mati dieksekusi juga nggak apa-apa. Ya, kita akan sama-sama di surga. Waduh, suatu penghiburan yang luar biasa. Saya lihat juga istri saya, walaupun dia saat itu dia nggak mau bicara, saya samperin dan saya tanya, dia langsung keluar portir tuh nangis sampai Sodong apa Wijayapura, saya nggak tahu, ya kan. Diteleponin oleh Pak Titus segala macam. Ya lain kali saya nanti pasca kita besok lagi. Jadi kayaknya sambutannya luar biasa gitu ya. Tapi inilah terjadi ini sekarang ini, ya kan, karena Nusa Kambangan dirubah ya dengan segala macam itu, jadi untuk besukan-besukan mama saya aja mau besuk susah, ya kan, karena dia udah umur 87 sekarang di kursi roda, dan besukan di sini bisa cuma Senin Selasa, dia hanya bisa besuk Sabtu Minggu, nggak bisa kena, ya kan. Nah ini terjadi juga nih selama waktu saya di Pasir Putih, saya ingat, ya kan, berkat-berkat rohani nih melalui hamba-hambanya Pak Tony dan yang lain-lain, Pak Jonathan dan semuanya, ya kan. Saya benar-benaran ini mendewasakan rohani saya, dan berkat-berkat rohani ini saya nggak melupakan, saya bukukan kayak begini. Ada 13 kali sekarang, udah 13 buku saya bukukan, ya kan. Dan waktu kejadian-kejadian hidup di dalam penjara, ya kan, kita nih semua ya menghadapi masalah-masalah kecil, kegelisahan itu banyak terjadi. Tapi ini nih saya senang sekali, pribadi Roh Kudus ini benar-benar menghibur saya dan menasehati saya. Dengan waktu saya gelisah, tiba-tiba ada suara aja, ya kan, atau ada pikiran, atau di firman, atau melalui hambanya, atau melalui banyak cara ya Roh Kudus berbicara itu. Waktu saat itu benar-benar bicara dalam hati saya. Kamu gelisah, jangan pikirkan perkara-perkara kecil. Janganlah sudut kamu nih, sudut pandang mikro, hanya melihat itu. Sudutlah pandang dari sudut pandang makro, bahwa kita akan hidup kekal di langit baru, bumi baru, LB3 ini selama-lamanya, dan hidup di dunia ini hanya sementara, ya kan. Kuatkanlah hatimu dalam menghadapi ujian pencobaan ini, ya kan. Terus akhirnya Roh Kudus ini benar-benar menghibur saya. Dia tanya, ntar asal bisa Ricky,
ini kan ayatnya ya. Dia tanya, ulang tahun kamu tanggal berapa? Oktober 20. Coba lihat Lukas 10 ayat 20. Langsung bunyinya yang B-nya ya. Bersukacitalah karena nama Anda terdaftar di surga. Waduh. Terima kasih Roh Kudus. Inilah cara pribadi Roh Kudus kalau kita lagi menghadapi ujian-ujian pencobaan yang perkara-perkara kecil. Lihatlah dari sudut pandang makro, ya kan? Ada, nggak dapat ya? Nggak apa-apa, udah biarin lewat itu. Ya, jadi melihat semua kejadian-kejadian di dalam hidup saya ini, yang saya sudah bukukan ini, yang malam-malam ini saya pilih, si Riki tahu nih, teman sekamar saya. Saya mengucap syukur dan terima kasih ya kepada Allah Tritunggal kita, kasih Allah Bapa melalui kasih karunia Tuhan Yesus yang dilaksanakan oleh persekutuan Roh Kudus. Ini benar-benaran saya merasakannya. Dan sampai sekarang nih, tiap pagi saya berdoa agar pribadi Roh Kudus ini memperbaharui manusia batinnya saya, hati nurani saya ini, agar dikembalikan sesuai rancangan yang semula, yaitu segambar dan serupa seperti karakter Tuhan Yesus yang berkodrat ilahi dan berpola pikir dan perasaan seirama, sefrekuensi, sekemistri dengan pola pikir Kristus yang sudut pandangnya kekekalan. Saya minta dipimpin Roh Kudus untuk dalam doa saya tiap pagi ya, untuk supaya saya ini kuat menghadapi ujian pencobaan di dalam pertandingan yang diwajibkan ini. Agar saya tiap hari menang, mematikan kodrat dosa saya di manusia lama ini, ya kan, mematikan semua keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, mengalahkan hal-hal duniawi, mengalahkan iblis dan kawan-kawannya, ya kan, dengan hidup pertobatan sejati di dalam Kristus, dengan taat melakukan kehendak Bapa sampai akhir hidup di dunia ini yang hanya sementara. Saya, Pak Tony, dan hamba-hamba Tuhan yang lain, dan tim sini, mengucap syukur dan terima kasih atas waktu memberikan firman-firman Tuhan ini yang mendewasakan rohani kami semua ini, ya kan? Dan kalau Tuhan mengizinkan, dan juga kalau saya bisa bebas, saya mau ikut memberitakan kabar baik Injil Kerajaan Allah. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Amin. Ya, haleluya. Tuhan. Ya. Terima kasih Pak Gun. Terima kasih Pak Gun untuk kesaksiannya. Dari tamu ada yang mau bersaksi? Dari Zoom? Pak Doni, ada yang mau bersaksi? Ya, silakan kalau ada yang mau bersaksi. Pak Untung juga ada, Pak Untung ya. Pak Tony, Ya, saya Foni. ya. Ya, Bu Foni. Mami Foni, Pak Gun, iya. Pak Gun, kamera dibuka, Mami. jauh ya? Ya, Kamera. gambarnya. Nggak bisa, jauh. Oh, nggak bisa. Pak Gun bisa dengar? Bisa, Mam. Bisa. Bisa. Oh, jangan. Saya lagi penuh dengan plester, soalnya semalam jatuh dari motor. Jadi off kamera. Oh, ya sudah, kalau Pak Gun tidak bisa, salam saja. Bilangin jangan lupa itu masih ada di saya.